Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinita Nadia Hasan, NPM 2108260274, angkatan 2021 dari kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai anemia defisiensi zat besi. Jadi anemia defisiensi zat besi ini merupakan kondisi medis di mana terdapat kekurangan jumlah hemoglobin dalam darah akibat kurangnya zat besi. Jadi zat besi ini adalah komponen kunci dalam pembentukan hemoglobin yang bertanggung jawab untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Jadi terjadinya kekurangan zat besi dapat menyebabkan penurunan jumlah sel darah merah yang sehat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi oksigenasi jaringan tubuh. Jadi di anemia defisiensi besi ini dia mempunyai klasifikasi. Yang pertama, bisa dibedakan berdasarkan tingkatan keparahan dan penyebabnya. Pertama itu ringan, yaitu hemoglobin sedikit di bawah batas normal. Terus yang kedua sedang, di mana hemoglobin penurunan lebih jauh dari batas normal. Yang ketiga ini ada berat, di mana hemoglobin ini sangat rendah, seringkali disertai dengan gejala klinis yang jelas. Jadi adapun epidemiologi dari anemia defisiensi zat besi, dia ini jenis anemia yang paling umum di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Anemia ini juga angkanya itu bervariasi menurut usianya dan jenis kelamin dan status ekonomi. Yang pertama mungkin pada anak-anak, secara epidemiologi lebih rentan terhadap anemia defisiensi zat besi akibat kebutuhan zat besi yang tinggi untuk pertumbuhan. Terus di sini juga pada ibu hamil. Nah, pada wanita hamil ataupun ibu hamil yang mengalami peningkatan resiko karena kebutuhan zat besi yang dibutuhkan itu lebih besar selama kehamilan. Nah, terus yang ketiga di sini pada wanita menstruasi, terutama yang mengalami perdarahan menstruasi berat ataupun gangguan menstruasi. Jadi dia itu sangat membutuhkan darah yang cukup karena sudah banyak darah-darah ataupun darah perdarahan menstruasi yang keluar gitu. Jadi apabila kekurangan zat besi bisa menyebabkan anemia defisiensi zat besi. Nah, adapun faktor resiko dari anemia defisiensi zat besi. Pertama di sini ada kekurangan asupan zat besi, di mana terjadinya dia terendah zat besi. Terus di sini ada juga perdarahan. Nah, perdarahannya ini bisa perdarahan gastrointestinal, menstruasi berat ataupun perdarahan lainnya. Terus bisa juga pada penyakit seliak, di mana terjadi gangguan yang mengurangi penyerapan zat besi. Terus di sini juga bisa terjadi faktor resikonya akibat kehamilan dan menyusui. Jadi kebutuhan zat besinya itu sangat meningkat ataupun sangat dibutuhkan pada ibu hamil dan ibu yang sedang menyusui. Terus terakhir di sini adanya penyakit kronis, di mana pada penyakit kronis ini seperti penyakit ginjal kronis ataupun gangguan lainnya seperti yang mempengaruhi penyerapan zat besi. Nah, secara etiologi, jadi anemia defisiensi zat besi ini termaksud kekurangan asupan zat besi. Jadi pada pasien yang dietnya tidak mencukupi zat besi, dia bisa kekurangan asupan zat besi. Terus di sini etiologinya bisa kehilangan darah, misalnya perdarahan gastrointestinal, menstruasi. Terus bisa juga penyerapan zat besi yang tidak memadai, pada gangguan pada sistem pencernaan seperti penyakit seliak ataupun sindrom malabsorpsi. Terus bisa juga karena kebutuhan meningkat seperti pada kehamilan, masa pertumbuhan ataupun pada atlet-atlet. Terus adapun patofisiologi dari anemia defisiensi zat besi, di sini ada pertama di sini bisa karena adanya kekurangan zat besi yang menyebabkan produksi hemoglobin yang tidak memadai ataupun yang tidak cukup dalam sel darah merah dan dapat menjadi lebih kecil ataupun kurangnya efektif dalam mengangkut oksigen yang mengakibat hipoksia pada jaringan tubuh. Nah, ini tuh bisa terjadinya penurunan kadar hemoglobin yang dapat menyebabkan gejala seperti kelelahan, pusing, letih, lesu, lunglai, sesak napas.
bahkan oyong juga bisa. Nah, jadi adapun CMD yang bisa kita lakukan untuk menegakkan diagnosis pada pasien. Yang pertama di sini kita mungkin bisa melakukan anamnesis terlebih dahulu untuk menilai apakah terdapat gejala-gejala seperti gampang lelah, pusing, letih, lesu, lunglai, sesak napas gitu. Terus di sini kita bisa lakukan pemeriksaan fisik untuk melihat apakah terjadi kemungkinan terdapat penyebab dari anemia. Mungkin pada pemeriksaan fisik mungkin kita bisa lihat pasiennya pucat, baru tuh lidahnya juga pucat gitu. Terus bisa juga kita lakukan pemeriksaan penunjang, yaitu pertama di sini pemeriksaan tes laboratorium, yaitu hemoglobin dan hematokrit. Biasanya hemoglobin dan hematokritnya itu menurun, jumlah sel darah merahnya itu juga menurun, terus serum ferritinnya itu menurun karena indikator cadangan zat besinya itu tidak memadai. Terus keempat di sini serum zat besinya itu dan kapasitas peningkatan zat besi itu ataupun TIBC, dia itu zat besi serumnya itu biasanya rendah dan biasanya TIBC-nya itu meningkat kalau buat TIBC-nya. Terus terakhir di sini adanya sindrom adanya tes sideroblastik. Mungkin kita bisa lihat-lihat apakah tangannya terdapat kuku sendok seperti itu. Terus adapun tata laksana yang bisa kita lakukan pada anemia defisiensi zat besi ini, yang pertama di sini kita bisa memberikan suplemen zat besi oral seperti sulfas ferrosus ataupun ferrous gluconat ataupun ferrous fumarat. Dosisnya itu mungkin dosis umum masih 100 sampai 200 mg zat besi per hari. Terus bisa kita kasih suplemen zat besi intravena. Jadi apabila ini terjadi pada kasus yang lebih berat, jika dengan pemberian suplemen zat besi oral tidak bisa ditangani, mungkin kita bisa memberikan suplemen zat besi intravenous, misalnya seperti verumotoxitol ataupun sukrosom ferik oksihidroksid. Terus untuk tata laksana non farmakologi di sini kita bisa bilang ke pasiennya, kita suruh diet untuk meningkatkan konsumsi zat besi seperti makan daging merah, makan ayam, makan ikan, sayur-sayuran hijau untuk memperbaiki penyerapan dengan konsumsi vitamin C yang cukup. Mungkin bisa disertai dengan minum jus jeruk gitu kan, karena banyak mengandung vitamin C gitu. Terus di sini bisa kita lakukan pengobatan penyebab dasarnya itu untuk mengatasi misalnya pasiennya ada masalah di perdarahan di gastrointestinal ataupun gangguan penyerapan zat besi. Jadi kita obati dulu penyebab dasarnya itu. Nah, adapun komplikasi dari anemia defisiensi zat besi, pertama ini bisa disebabkan oleh adanya bisa terjadi kelelahan ekstrim, dan ini dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup ataupun kemampuan fisik. Nah, terus komplikasinya selanjutnya ada gangguan kognitif. Jadi terutama pada anak-anak ini dapat mempengaruhi perkembangan kognitifnya. Jadi mungkin penurunan belajarnya gitu, kemampuan belajarnya gitu, kurang fokus juga gitu. Terus bisa juga gangguan jantung nih. Gangguan jantung bisa terjadi pada komplikasi anemia defisiensi zat besi yang menyebabkan jantungnya itu bisa berdebar ataupun gagal jantung. Nah, edukasi yang tepat pada pasien itu kita pertama bisa mengedukasi pasien untuk mengenai pentingnya asupan zat besi ataupun cairan ataupun ada juga cara untuk mengonsumsi dari suplemen yang benar. Terus di sini kita bisa bilang ke pasien untuk melakukan pentingnya diet seimbang. Untuk mengatur diet, mungkin kita suruh pasien yang makan yang kaya akan zat besi dan vitamin C untuk membantu meningkatkan penyerapan zat besi. Dan di sini kita bisa mengidentifikasi dan mengelola penyebab penyakitnya itu untuk mengobati kondisi yang mendasari yang menyebabkan kekurangan zat besi itu. Jadi secara prognosis
Anemia defisiensi zat besi ini umumnya sangat baik pada pasien, biasanya mengalami perbaikan yang signifikan dalam gejala dan kadar hemoglobin dalam beberapa minggu hingga beberapa bulan. Namun penting juga untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyebab dasar untuk mencegah kekambuhan pada anemia defisiensi zat besi.